Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di DOD Furniture Channel. Pada perjumpaan kita kali ini temanya adalah memberi lapisan HPL pada rak dinding ini ya teman-teman, sekaligus proses finishing untuk pembuatan rak dinding yang letter U. Ini adalah lanjutan dari video yang kemarin nih teman-teman, bisa lihat di atas sudut ini ya teman-teman. Sebelumnya HPL udah kita potong, yaitu dengan lebar 15 cm ya teman-teman, karena dari rak dinding ini dengan lebar 15 cm. Unik banget ya rak dinding ini. Sebelumnya sih pernah bikin kayak gini, cuman tidak kita dokumentasikan ya teman-teman. Buat kalian yang mau usaha furnitur dengan modal minim, boleh deh ide ini dipakai di rumah ya teman-teman. Caranya cukup simpel, simak aja video yang sebelum ini ya teman-teman. Itu cara bikin rangkanya, dan ini adalah tahap yang kedua dalam proses finishing pemberian lapisan HPL sampai selesai ya teman-teman. Karena dari itu jangan di skip dan tonton sampai akhir. Buat teman-teman semua yang baru saja menemukan video ini ataupun menemukan channel ini, tolong dibantu dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe ya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari teman-teman semua. Tanpa dukungan dari teman-teman semua, DOD Furniture bukanlah apa-apa. Oke teman-teman, kita kembali ke topik pembahasannya ya. Untuk proses penempelan HPL sendiri, karena ini cukup sulit ya teman-teman, jadi kita perlu hati-hati dalam pemotongan HPL sendiri. Kita kasih lebihan untuk bagian kiri dan kanan bila mana ada kurang pasnya. Jadi ada apa ya, intinya ada yang waktu penempelan itu kurang pas, itu tidak terlalu keluar lah katakanlah. Untuk dari sudutnya itu, dari plywoodnya nggak segitu kelihatan. Jadi hasilnya biar benar-benar rapi ya teman-teman. Dan lanjut kita bagian yang paling luarnya. Kalau bagian luarnya sih lumayan mudah ya teman-teman, nggak sesulit yang bagian dalam. Karena kalau udah kita lem di kedua sisi kayak gini, itu biasanya sekali nempel itu memang sulit untuk ditarik kembali, dilepas lagi itu sulit. Beda kalau kita pakai dekosit ataupun takon, itu mudah banget untuk menggeser-geser, tapi asalkan tidak pakai lem kuning ya teman-teman. Untuk takon itu biasanya pakai lem putih, dan khusus lah, ada lem khusus buat takon ataupun buat takosit itu sendiri ya teman-teman. Dan ada juga yang pakai lem kuning untuk pengaplikasian takon sendiri, cuman ya itu biasanya kalau warna-warna solid atau warna-warna polos biasanya akan timbul kayak gelembung-gelembung kecil kayak gitu. Beda dengan HPL teman-teman. Kalau HPL itu lemnya di kedua sisi dan kita menggunakan lem kuning teman-teman, seperti yang kita lihat sekarang ada di video ini. Dan pengeleman kita lakukan secara merata ya teman-teman, benar-benar merata biar pas udah jadi itu tidak menggelembung. Karena HPL itu kalau lemnya kurang ataupun daya tekannya kurang, biasanya akan timbul gelembung-gelembung kayak gitu. Itu sulit banget kalau cara repairnya kalau udah kena penyakit yang seperti itu teman-teman. Untuk teknik penempelan HPL yang model-model melengkung kayak gini itu memang rata-rata sulit teman-teman, tapi nggak sesulit yang bagian dalam. Yang penting intinya rekatkan ujung dulu, baru kita tarik sekenceng-kencengnya, tapi jangan terlalu kenceng juga, nanti takutnya malah patah HPL-nya. Nah, penekanan seperti inilah yang saya maksudkan tadi teman-teman. Ini harus benar-benar dapat, karena
Kalau penekanannya kurang, nanti bisa akan timbul penyakit HPL, yaitu gelembung-gelembung tadi yang saya maksudkan tadi. Itu sulit kalau udah ada gelembung itu ya teman-teman. Ini kita lanjut ke bagian rak dinding yang kedua, karena ini bikinnya kita dua ya teman-teman. Dua ini adalah satu pasang, yaitu atas dan bawah. Untuk pengaplikasi untuk pemasangan di dinding itu seperti di akhir video ini teman-teman. Penataannya seperti di akhir video ini. Nah, kita awali dari yang bagian dalam, tetap bagian dalam ya teman-teman, karena kita dahulukan yang paling sulit-sulit dulu. Untuk yang kalau yang kategori agak-agak mudah kayak gitu sih belakangan gak masalah ya teman-teman, karena yang sulit itu butuh kesabaran ekstra. Kalau kita nggak hati-hati, HPL juga bisa pecah dan akan berpengaruh ke tampilan rak dinding itu sendiri teman-teman. Jadi kayak kesannya malah kayak kurang kayak kurang bagus lah. Dan ini teman-teman, lihat secara detail ya teman-teman cara-caranya seperti itu. Jadi kita tekan sambil kita arahkan ke bagian yang melengkung gitu. Ada juga yang bikin kayak gini tapi pengaplikasiannya itu dari tengah teman-teman. Jadi kita ada dua cara untuk menempel HPL itu sendiri, dari ujung ataupun dari tengah. Tapi kalau dari tengah itu biasanya kalau pembagiannya kurang merata, takutnya nanti HPL kurang di bagian ujungnya. Untuk pengukuran HPL sendiri kan motongnya juga susah ya teman-teman, meteran juga nggak bisa melengkung kayak gitu. Tapi alangkah baiknya kita potong dahulu dan disisain lebih banyak, seperti itu ya teman-teman. Tujuannya agar kita mudah dalam bekerja. Sebenarnya sih tidak sulit-sulit banget teman-teman untuk pembuatan rak dinding yang model-model kayak gini. Cuman dibanding yang pengerjaan yang rak dinding ataupun furnitur-furnitur yang biasa, itu lebih cepat. Kalau bikin yang model ini biasanya ini kita pengerjaan 2 hari ya teman-teman untuk bikin yang model ini. Kalau bikin yang model biasa sih biasanya rata-rata itu 1 hari udah selesai, karena nggak segitu ribet lah menurut saya. Dan buat teman-teman semua, bila mana ada kritik ataupun saran, bahkan sampai pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Maaf salah penyebutan sih. Silahkan ditulis di kolom komentar, baik itu yang para master yang nonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Bila mana saya ada salah dalam menyampaikan tutorial ini, mohon diperjelas di kolom komentar ya. Oke teman-teman, yang penting salam semangat dan salam para tukang Indonesia. Dan berikutnya adalah, nah seperti itu teman-teman, ini adalah cara menempelkan yang terbaik teman-teman. Jadi kita ambil di tengah-tengah teman-teman, itu kalau HPL nya panjang. Dan penekanan seperti ini selalu kita lakukan karena untuk meminimalisir akan terjadinya gelembung-gelembung udara yang terjebak di lapisan HPL tersebut teman-teman. Selain itu juga hasil bisa baik teman-teman. Dan ini proses perapian manual sebelum kita kasih edging di bagian samping ya teman-teman. Untuk edging sama kita tetap memberi lapisan dengan HPL. Biasanya edging sendiri itu ada bermacam-macam sih teman-teman. Kadang ada yang pakai edging PVC, tapi kali ini karena ukurannya yang lebar, kita pakai edging dari HPL juga. Untuk pengikiran manual sendiri seperti ini teman-teman, lumayan ribet ya. Ini sengaja video saya percepat karena untuk memangkas durasi juga. Nah seperti itu untuk teknik-teknik pengikiran sendiri yang secara manual seperti ini tanpa mesin trimmer ataupun mesin router ya teman-teman. Itu gimana ya, itu otodidak teman-teman. Jadi caranya motongnya, arusnya seperti apa itu nanti akan kita tahu sendiri waktu kita dalam kerja nyata ataupun praktek sendiri teman-teman. Jadi silahkan dicoba dan jangan pernah takut gagal teman-teman.
Jika gagal, ulangi lagi. Gagal, ulangi lagi. Jangan pernah berhenti pokoknya. Oke teman-teman, semangat terus ya. Baiklah teman-teman semua, untuk lebih lanjutnya, detail demi detail, silahkan disimak sampai selesai. Saya kira penjelasan admin cukup sampai di sini dulu. Bila mana ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton.